أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نهت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى الضمير الشاني فأعربت في الهاني بالألحان. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وهو محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه إلى يوم القيامة. لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله. الفاتحة. بسم الله. الفاتحة. Rasa syukur kepada Allah, subuh ini bisa melaksanakan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, ta'lim. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para asatiz, para guru, para orang tua, wabil khusus Ta'mir, pengurus Masjid Nurul Iman, dan seluruh hadirin jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Belajar tasawuf itu berbeda dengan belajar hikmah atau kebatinan yang mengarah kepada kesaktian. Jadi tidak bisa disamakan tasawuf itu kebatinan mengarah kesaktian, karena hal itu berbeda jauh dari prinsip atau nilai tasawuf itu sendiri. Apa tujuan belajar tasawuf? Huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Belajar tasawuf itu tujuannya untuk mengetahui dengan dasar pengetahuan tentang keadaan diri. Maka belajarlah kita keasalan diri tubuh yang batin, keasalan diri tubuh yang zahir. Sering kalimat tahu diri itu muncul ke permukaan. Bapak harus tahu diri dong, kalau jalan lihat-lihat. Kalimat tahu diri di situ sudah populer, tetapi tahukah makna dari tahu diri itu apa? Tahu diri itu artinya adalah mengenal rahasia diri.
yang ini namanya Pak Suparman, yang ini namanya Pak Maiman. Kalau nama Suparman, ambil contoh, paling hidupnya sampai 60-70 tahun, yang namanya Pak Parman. Atau namanya Pak Maiman, paling usianya bisa 70 atau 90 tahun. Tapi kalau diri Parman, diri Maiman, itu tidak batas, tanpa batas. Jadi yang berusia itu kan tubuh zahir, yang berusia itu. Tapi kalau tubuh rahasia diri itu terus berlanjut, maka orang yang meninggal itu al-mu'min la yamut walakin yantakilu min daril fana ila daril baqa. Si al-mu'min itu tidak akan pernah mati, walakin yantakilu min daril fana ila daril baqa, tapi dia berpindah alam dari alam fana ke alam baqa. Dalam satu keterangan hadis kursi, al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu adalah cerminan dari al-mu'min itu sendiri. Mukmin yang pertama itu adalah diri rahasia, miratul mu'min, cerminan dari al-mu'min, al-muhaiminul aziz. Nama lain dari asma Allah itu adalah al-mu'min, al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, dan seterusnya. Maka ya, kalau dalam sirkulasi, bagaimana si al-mu'min itu bisa sampai ke permukaan, kita kenal yang namanya alam itu ada yang disebut dengan alam mulki, lahud, alam jabarut, alam malakut, alam mulki. Ya, ibarat alam itu seperti kaca lah. Jadi yang posisi pertama di sini alam lahud, itulah seolah-olah. Lalu di sini alam jabarut, yang ketiga alam malakut, yang keempat itu alam mulki. Alam lahud itu alam ketuhanan. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu, semua arwah itu menjawab, bala syahidana, kami persaksikan ya Rabb bahwa engkau adalah Tuhan kami. Karena itu sejahat-jahatnya orang, ya ini bicara masuk ke dalam, sejahat-jahatnya orang, maaf, naluri ketuhanannya tetap ada.
Gitu. Sejelek-jeleknya orang, yang namanya naluri ketuhanan itu ada. Meski yang bersangkutan tidak beragama sekalipun, tetap saja naluri ketuhanan itu tetap ada. Hanya naluri ketuhanan itu sampai ke permukaan di alam kesadaran dirinya, itu bisa saja berapa persen yang tampil. Tapi indikasi bahwa seseorang itu memiliki alam ketuhanan apa? Ada fase di mana dirinya itu berserah diri, gak mampu, gak kuasa. Ketidakmampuan, ketidakkuasaan akan sesuatu hal secara hakikinya itu adalah ikrar pada diri bahwa ada yang kuasa di luar dirinya. Hanya menamakan siapa yang punya kuasa itu berbeda-beda. Masuk ke agama ini namanya ini, masuk ke agama ini namanya lain, masuk ke ini agamanya berbeda. Tetapi yang bersangkutan menyatakan diri bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang lebih kuasa. Itu yang disebut dengan apa? Naluri ketuhanan. Pelampiasan ketidakkenalan diri kepada Allah. Telepon si A, telepon si B. Bisa enggak datang ke sini sob? Bisa enggak datang ke sini bro? Kenapa? Saya lagi galau, lagi ada masalah. Itu kan mengekspresikan diri. Karena di luar batas kemampuan, ketidakkenalan dirinya kepada Tuhan itu diekspresikan kepada orang lain. Tetapi pandangan makna bahwa jelas yang bersangkutan di luar batas kemampuan. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah bahwa belajar tasawuf huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Belajar tasawuf itu belajar pengetahuan, belajar ilmu. Adapun pemetaan ini tasawuf nazari, ini tasawuf amali, itu untuk mendekat-dekati paham. Tapi jangan berprasangka kalau tasawuf itu tidak ada ilmunya. Banyaklah ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Mahmuduha wa mazmumuha. Pada diri ini tampil sifat terpuji, tampil sifat tercela. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu apakah yang dilakukan ini termasuk terpuji atau termasuk tercela. Kalaupun tahu di batas-batas tertentu. Ya makanya disampaikan pekan lalu. Kenapa selesai sholat itu kita mesti istighfar ya? Jangankan berbuat tidak baik, akan berpeluang besar maksiat. Dalam hal berbuat baik saja kita itu punya potensi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang tampil pada diri ini semuanya itu mesti dipandang sebagai apa? Mazhar. Karenanya dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu akan
memiliki berbagai macam kendala-kendala. Ada 3 dalam kitab Ad-Durrun Nafis kendala orang kembali kepada Allah itu. Rambu-rambu, apa istilah lain itu, ranjau-ranjau. Yang pertama adalah kasal, yang kedua adalah futur, dan yang ketiga adalah malal. Mari ikuti sama-sama. Kasal, futur, malal. 3 ini yang membuat seseorang terhambat menuju Allah. Yang pertama adalah kasal. Kasal itu artinya adalah malas. Malas ibadah, malas ngaji, malas zikir itu. Dan itu mesti diperangi, dilawan sifat malas itu. Dan kadang diri ini ada di fase itu. Kadang muncul apa? Boring, bosan, malas. Nah, kenapa orang itu tampil jiwa malas itu? Karena tidak terbuka kalbunya. Kenapa kalbu itu tidak terbuka? Karena buta mata hati. Kenapa buta mata hati? Karena keras hati. Kenapa keras hati? Karena banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Karena cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Karena panjang angan-angan. Jumudul aini min qaswatil qulub. Butanya mata batin itu karena kerasnya hati. Wa qaswatul qulub min kathratiz dzunub. Kerasnya hati karena banyaknya dosa. Wa kasratuz dzunub min tulil amal. Banyak dosa karena panjang angan-angan. Wa tulul amal min hubbid dunya. Panjang angan-angan karena cinta dengan dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dengan dunia itu adalah pangkal dari segala kerusakan. Coba diperhatikan. Kenapa keras hati? Keras hati ini mesti, kenapa kok bisa keras hati? Karena tadi jawabannya, karena banyaknya dosa. Bagaimana supaya hati tidak keras? Maka dia mesti dihancurkan. Hati manusia itu kalau sudah keras, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Hati manusia itu kalau sudah keras, lebih keras daripada batu itu sendiri. Ada batu kan di luar masjid ini? Ada. Keras apa enggak? Keras. Nah, kerasnya hati Bapak Ibu melebihi kerasnya batu di luar yang merasa keras.
Tapi kalau nggak merasa ya jangan tersinggung. Tapi kelihatannya sih udah nggak keras lagi kayaknya. Udah mulai lunak. Apalagi semenjak kopi ini keluar, mulai lunak. Keras hati ini nggak hinggap dengan manusia awam saja, Pak. Makanya betul bodoh itu bisa menghambat dirimu menuju Allah. Ya betul. Tapi kadang-kadang pengetahuanmu juga bisa menghambat menuju Allah. Ya. Jauh itu bisa menghambat dirimu kepada Allah. Ya. Tapi dekatmu pada guru juga bisa menghambat dirimu kepada Allah. Perhatikan ini, perhatikan. Yang jauh dari guru betul bisa menghambat diri kepada Allah. Tapi yang sudah dekat kepada guru juga mesti waspada. Jangan-jangan kedekatan kepada guru juga bisa menghambat diri kepada Allah. Merasa paling dekat dengan guru, merasa menjadi tangan kanan guru. Ada yang orang jauh dari guru badannya tapi kalbunya dekat. Ada yang dekat kepada guru secara fisik jasmani tapi hatinya bisa jauh. Bisa. Ya sama kayak sholat lah. Sholat itu kan menghadap Allah. Tubuh menghadap Allah. Orang sholat menghadap Allah terlihat dekat dengan Allah. Tapi apakah hatinya ingat Allah? Badan bisa di masjid, dada bisa mengarah kiblat, tapi hati mah di pasar Tugu. Hati mah di Waihalim. Hati mah di kampung. Hati mah di kantor. Ini yang dimaksud dekat secara fisik tapi secara kalbu belum tentu dekat. Sebaliknya, ada orang yang jauh secara fisik, jangan-jangan kalbunya dekat. Ini belajar tasawuf, bukan belajar zahiri. Belajar tasawuf itu belajar licin. Disangka sudah dekat, enggak taunya masih jauh. Disangka sudah sampai, enggak taunya belum sampai. Seolah-olah sudah bersih betul, enggak taunya masih kotor. Seolah-olah sudah bening betul, enggak taunya masih keruh. Nah, itu semua gimana? Bagaimana dengan kalbu? Tahu Pak, iri itu enggak boleh, itu tahu. Sejak kapan tahu kalau iri itu enggak boleh? Sejak SD. Bukan baru-baru ini aja karena ngaji di Nurul Iman. Enggak. Jauh sebelum ngaji di Nurul Iman yang namanya iri itu tahu enggak boleh. Tapi ngebuang sifat iri ternyata enggak cukup dengan ilmu. Dijejel sama dalil enggak mempan. Dijejal dengan pemahaman enggak mempan. Buktinya mana? Tetangga mondasi, dia enggak bisa tidur. Tetangga, kalau istilah Buya itu ya begitu. Dia yang berlayar, dia yang mabuk. Kawan yang berlayar, dia yang minum antimo. Jadi apa? Ini mesti dihilangkan. Dengan apa? Jaddidu imanakum, perbarui iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaiki iman kami ya Rasul? Fakthiru biqauli la ilaha illallah.
maaf ya, kawan-kawan yang belajar tasawuf itu juga sebetulnya terbagi dua. Ada yang senang dengan keilmuan tasawuf saja tapi nggak mau beramal. Kalau ngaji tasawuf kemana-mana, ke masjid ini, masjid ini, masjid. Jangan tersinggung saya ngomong kayak gini. Nggak apa-apa tersinggung. Namanya normal kalau tersinggung. Ngaji sini, ngaji sini, ngaji sini. Bagus, bagus. Tapi ada satu lagi yang mesti ditempuh. Bagaimana amaliyah tasawuf juga diamalkan. Jadi ngaji itu untuk mengikis jahiliyah otak tumpul, amaliyah mengikis hati yang keras. Dampaknya maka ada orang pintar tapi sombong. Ada apa enggak? Hah? Banyak apa sedikit? Banyak. Di sana apa di sini? Enggak berani ya ngomong di sini ya. Di luar apa di dalam? Luar dalam. Itu Pak. Kalau hafal dalil sih hafal berpuluh-puluh ribu dalil. Tapi kok bisa ya? Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Itu haram, itu haram, itu. Ya pintar. Tapi yang di sini nggak diolah. Dampaknya gitu. Mudah menyalah-nyalahkan orang. Akhirnya gitu, mudah menyalah-nyalahkan orang. Dah, jadi ranjau pertama dalam menuju Allah yang pertama apa tadi? Kasal, malas. Malas ini nanti akan berdampak kepada siapa di lingkungan. Gimana ngaji enggak subuh ini? Ngaji. Emang siapa yang ngisi? Itu si A. Udahlah, cari masjid lain aja kalau ada. Gak jelas masalahnya kalau dia tuh nyampaikan itu. Nah itu kasal itu karena berangkat dari hati yang keras tadi, maka sekeliling ini menjadi penghambat. Ya ambil contoh, Abu Lahab itu siapa? Pamannya Nabi. Cara logika berpikir mestinya kalau sudah dekat kepada Nabi itu ya, mestinya dia ini menjadi orang yang beriman kepada Nabi. Tapi fakta di lapangan ternyata dekat saja belum menjamin. Ada orang itu pindah-pindah tempat tinggal, belum nyampe 3 tahun udah cari tanah lagi, udah itu cari tanah lagi. Pas ditanya, memangnya kenapa sih Pak Haji kok pindah-pindah? Tahu nggak jawaban dia? Saya ini pingin nyari tempat tinggal yang pas, betul dekat dengan masjid, supaya mudah pergi ke masjid, biar anak-anak itu sholatnya di masjid semua. Saya ngebayangin gitulah, itu kan dalam pikiran ya, dalam pikiran. Tapi begitu fakta di lapangan, yang dekat dengan masjid, yang tinggal dekat dengan masjid, belum tentu juga rajin ke masjid. Iya, bicara idealnya, iya, idealnya sih begitu. Nggak tahu mic ini keluar apa ke dalam mic ini. Nanti saya ngomong kayak gini banyak pula yang tersinggung nanti. Ya, secara teori normatifnya idealnya begitu kan, gitu bicara ideal.
Tapi kadang-kadang fakta di lapangan ideal itu nggak sama dengan fakta. Kok bisa main sepeda dari Teluk ke Metro nyampe? Dari Teluk ke Metro itu kan jauh ya. Bisa nyampe coba. Ini masjid sebelah, cuman ngelangkah 2 langkah aja, nggak nyampe. Ini cuma ngelangkah doang, berat gini doang. Kalau dia terbang dari jendela itu, ya selesai sebetulnya. Buka jendela, loncat, selesai. Tapi nggak nyampe. Ini. Karena kolbu, masalah konslet itu di kolbu, maka perlu banyak jaringan wifi ini. Bagi yang belum siap ada wifi, minimal tethering. Wahai para jamaah Nurul Iman, kalau belum ada wifi, minimal tethering. Kalau ditanya lagi ngapain ini kumpul-kumpul di Nurul Iman, kalau ada masyarakat nanya, jawabannya simpel aja, tethering gitu aja. Mempertautkan. Ya, ini dari hati ke hati gitu. Maka ada orang sudah mulai terasa kalau nggak ngaji kayak gimana gitu. Nah, itu sudah mulai muncul itu. Sinyal tethering kuat itu. Kapan ya pengajian? Kenapa dia ngomong gitu? Karena ditugaskan di Kalimantan sana, umpama. Nah, ini ngaji sama Buya ini sudah berapa lama? Udah lama? Ada 30 tahun. Saya sarankan yang belum talqin dengan Abuya, segeralah talqin, mumpung masih hidup. Begitu saya selesai sholat di Masjid Sidratil Muntaha di Arafah. Kalau di Arafah itu kan kalau rangkaian pengajiannya maghrib berjamaah, sudah itu zikir, nggak lama sih zikirnya, sampai isya aja. Dari maghrib, udah itu isya, lanjut dengan zikir lagi. Ya kira-kira selesai jam 8:30 lah. Dari jam 7 itu selesai. Itu kan sebentar ya. Apalagi Nurul Iman lah, kecil bagi jamaah Nurul Iman itu. Nah, selesai 8:30 istirahat. Di sela-sela saya istirahat, datanglah jamaah menghampiri saya. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Udah lama ngobrol, begana begini. Sebetulnya Pak Ustadz, kata dia itu, saya itu kenal dengan zikir ini dari tahun 90-an. Cuma baru belajar zikir tahun 2020, kata dia. Memang nggak tertarik waktu itu, kata dia. Memang belum ada ini ketertarikan. Nah, jadi artinya apa? Artinya ya memang hal-hal yang model-model begitu kan nggak bisa paksaan. Ya. Kalau memang belum ya belum. Apalagi bicara masalah talqin zikir. Talqin itu nggak usah diserem-seremkan. Kadang-kadang talqin ini identik dengan talqin mayit. Enggak, ya tanyalah sama yang sudah talqin itu. Enggak dikapanin, enggak. Talqin itu artinya diajarkan cara berzikir. La-nya ditarik dari mana? Dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun. La.
Ilahanya ditarik kemana? Sebelah kanan. Ilaha. Illallahnya kemana? Ke sebelah kiri. Illallah. Menembus berapa latifah? 7 latifah. Pertama latifatul qalbi, di bawah kiri, bagian susu sebelah kiri. Qalbi khafi. Sirri apa? Latifatul qalbi, kemudian latifatul khafi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul akhfa, dan latifatul nafsun natiqah, dan latifatul kullu jasad. Latifah itu apa? Begini, kan tadi pas mau wudu itu kan pakai keran kan. Keran itu enggak tiba-tiba ngocor air kan. Enggak beli keran tempel di dinding putar langsung keluar, kan enggak begitu kan. Dia ada apa? Ada sirkulasinya, ada alurnya, paralon, naik ke atas. Itu dari mana itu? Atas itu. Nanti muaranya di tower nanti. Tower. Kalau sudah panjang dan luas, tower itu bisa saja lebih dari 1. Kalau sudah ini ya, kalau sudah paceklik betul air ya, tower itu bisa lebih dari 1. Ambil dari sebelah sana, sambungkan ke sebelah sana, sambungkan ke sebelah sana. Jadi butuh tower banyak. Mau bersih keran, pas buka keran pingin airnya bersih, pastikan towernya. Bagaimana mungkin pingin menginginkan air dari keran itu bersih tapi towernya tidak bersih? Anggap latifah itu tower, Pak. Kerannya mana? Kerannya, nih kerannya, saya kasih tahu kerannya. Ini keran pada basor, ini keran pada sama, ini keran pada kudrah, kaki keran pada kudrah. Di sini ada keran dari iradah. Jadi apa? Kalau tower-tower ini bersih, yang menampil ke permukaan juga bagus-bagus. Kenapa pandangan enggak bagus, pendengaran enggak bagus, kehendak enggak bagus, hati enggak bagus? Karena dari towernya memang banyak lumut-lumutnya. Mana lumut-lumut yang menyebabkan kita itu pas ke permukaan jelek? Iri, dengki, riya, sum'ah, senang dipuji, ujub, membangga-banggakan diri. Kalau nggak ada kita, nggak jadi, nggak masjid ini. Gara-gara kita ini bisa jadi terwujud kayak, kalian ini belum lahir waktu itu. Ada nggak yang model kayak gitu? Tapi jangan cerita-cerita. Oh, waktu sampean belum di sini, ini tangan ini yang mondasi itu. Ujub ya, takabur, sombong dan lain sebagainya. Itu kan lumut-lumut yang ada di tower-tower sini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yusma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu. Walaqad dara'na li jahannama, nanti di neraka jahannam itu sungguh katsiran minal jinni wal insi, dipenuhi oleh jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tak mau paham. Walahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tak mau melihat. Walahum azanun la yusma'una biha, punya telinga tapi tak mau
mendengar. Ulaika kal an'ami, orang-orang begitu bagaikan binatang ternak, balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Manusia kalau sudah mulia lebih mulia daripada malaikat, tapi manusia kalau sudah hina lebih hina daripada binatang. Itu ya. Kucing itu nggak pernah sekolah, tapi kalau disodori makanan mikir-mikir dia itu bisa dimakan apa enggak. Coba bapak lemparin kelereng, mikir dia. Bapak lemparin botol, mikir dia. Tapi kalau manusia, jangankan lemper kayak gini, tiang listrik dimakan sama dia, aspal dimakan sama dia. Jadi manusia itu kalau sudah hina lebih hina daripada binatang. Nah, itu satu. Yang kedua, yang bisa menghambat manusia menuju Allah itu adalah futur. Mari sama-sama ikuti. Futur. Apa futur itu? Bimbang, ragu-ragu, ragu-ragu dengan kuasa Allah, ragu-ragu dengan janji Allah. Itu. Allah itu, Bapak Ibu, bukan untuk ditakuti, tapi Allah itu mesti dicintai, bukan ditakuti. Ketika kita merasakan di samping ada makhluk terus membuat diri kita lebih nyaman, pastikan itu kamuflase, bohong-bohongan. Sebab diri rahasiamu itu menyadari tidak ada yang bisa membuat diri akan menjadi aman, nyaman, tenang kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, nanti Bapak Ibu keluar dari Masjid Nurul Iman ini, terus tiba-tiba macan dari Gunung Sulah itu nongkrong di sini. Macan apa? Macan kumbang. Mama macan itu nongkrong di sini. Takut apa enggak? Takut. Ibu? Enggak. Apa gara-gara sudah belajar ini enggak takut lagi? Takut. Akhirnya karena takut, ibu manggil pengurus Masjid Nurul Iman. Pak, tolong betul. Itu ada macan di luar. Begitu ibu manggil pengurus atau bapak manggil pengurus, saya yakin itu rasa takut itu sudah mulai berkurang, karena sudah ada yang nemenin. Padahal secara makna hakikatnya berkurang rasa takut itu bohong-bohongan sebetulnya. Tetap aja walaupun sudah ditemenin masih ada rasa takut. Rupanya pengurusnya juga takut. Akhirnya kata pengurus, batu mana, kata dia, pentungan mana, nanti kita hadapi sama-sama. Nah, akhirnya meganglah alat. Tidak megang alat dengan megang alat, itu rasa takut itu pasti berbeda. Kalau enggak megang kayak enggak takut, kalau megang itu, kalau enggak megang itu takut, kalau megang alat kurang rasa takut. Jadi fasenya ada berapa tadi? Ada dua. Pertama ditemanin,
Pertama sendirian takut. Terus apa? Ditemanin. Rasa takut mulai berkurang. Ditambah lagi megang alat. Ditambah lagi berkurang. Itu kan rasa kata nafsu. Kata nafsu ya merasakan berkurang. Tapi ini kan sedang berpegang kepada makhluk semua ini. Kawan itu makhluk, alat itu juga makhluk. Akhirnya bertiga keluar masjid ini. Mau nemui apa? Macan itu tadi. Mana macannya itu tadi? Begitu dia keluar itu macan, kabur tiga-tiganya itu. Berarti perlindungan dengan satu, dengan dua itu kamuflase, bohong-bohongan. Tapi intinya itu apa? Takut. Makanya supaya nggak kamuflase itu gimana? Berhenti kepada yang hak. Makanya kalau ilustrasi saya begini, kok bisa ya orang lewat kuburan itu takut? Kalau ditanya kenapa lewat kuburan takut, jawabannya takut sama hantu. Hantu itu kan nggak kelihatan, ya kan? Terus lewat kuburan. Waktu lewat kuburan belum tentu pula hantu itu nongkrong di situ. Kan belum tentu kan. Jadi begini, konsepnya begini. Nyata-nyata hantu itu adalah gaib. Nyata-nyata dia enggak kelihatan. Anehnya kok bisa merasakan kehadirannya. Sekarang bandingkan kepada Allah. Allah pula nyata-nyata gaib. Allah pula nyata-nyata enggak kelihatan. Kok bisa nggak merasakan kehadiran Allah? Dengan hantu bisa merasakan kehadirannya, dengan Allah tidak bisa merasakan kehadiran. Buktinya mana? Bapak Ibu pernah nggak ngomongin orang? Sekali apa dua kali? Ngomongin pengurus pernah? Apalagi. Nah ini mau saya tembak langsung. Ngomongin MC pernah nggak? Tapi tidak pernah dijawab kayaknya. Kita ini pernah lah ngomongin orang. Kalau ngomongin orang itu suaranya pelan apa keras? Pelan. Pelanmu saat membicarakan orang membuktikan kamu lebih takut sama orang daripada sama Allah. Itu sebetulnya. Jadi letak imanmu itu, kata malaikat, sebenarnya yang mana? Ngomong yakin sama Tuhan, ngomong percaya sama Tuhan, ngomong percaya Allah Maha mendengar, tapi masih berbisik-bisik ngomong. Ditanya ngapa kok berbisik-bisik? Takut kedengeran. Takut kedengaran sama siapa? Sama yang diomongin. Diam, tahu itu. Padahal dia yakin Allah itu Maha melihat. Padahal dia yakin Allah itu Maha mendengar. Berarti ketakutan dia memposisikan makhluk di atas, Allah berada di posisi kedua. Acak-acakan sebetulnya, Pak. Nah, jadi itu tadi berangkat dari apa? Futur ya. Makanya keyakinanmu kepada Allah itu mesti apa? Melebihi daripada yang lain. Supaya enggak kamuflase itu apa? Supaya enggak kamuflase itu hanya benar-benar Allah jadi pegangan, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya udah deh, jamaah Nurul Iman ini nggak usah berpikir mati nanti masuk surga apa masuk neraka, nggak usah berpikir itu. Bapak Ibu mikir-mikir kayak gitu, ngabis-ngabisin energi aja.
nggak dipikirkan juga, memang sudah jelas kita ini masuk. Ya, jawab sendiri. Yang perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti sekarang ini adalah berbuat baik sekecil apapun. Itu. Adapun masuk surga atau masuk neraka serahkan kepada Allah, karena itu haknya Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pernah enggak baca kitab Nasaihul Ibad? Kalau jawab iya berarti sudah pengen cepat selesai. Iya katanya. Di halaman pertama bagian syarah ya, itu disebutkan, diceritakan bahwa Imam Al-Ghazali semasa kecil, bahwa Imam Al-Ghazali ini bermimpi, bukan semasa kecil, bukan. Imam Al-Ghazali ini bermimpi. Dalam mimpinya Imam Ghazali itu masuk ke dalam surga. Lalu Imam Ghazali ini bertanya kepada Tuhan, ya Rob, gerangan apa kok saya bisa masuk ke dalam surga? Apa karena ilmu? Bukan. Apa karena amal yang banyak? Bukan. Apa karena zikir yang banyak? Bukan. Lalu karena apa ya Rob? Dijawab oleh Tuhan, kamu satu ketika sedang menulis kitab. Ini kan dalam mimpinya ini. Sedang menulis kitab. Di saat sedang menulis kitab, hinggaplah seekor lalat di tinta yang kau gunakan. Ketika lalat itu hinggap di tinta, engkau pun berhenti sejenak, membiarkan lalat itu meminum tinta. Di waktu bersamaan engkau pun tersenyum melihat lalat itu. Diammu karena membiarkan lalat meminum tinta, di saat itu pula aku ridho kepadamu. Jadi gara-gara apa? Lalat. Nanti selesai pengajian ini dianjurkan untuk cari lalat. Tapi ilmu ini sudah nggak bisa diterapkan lagi karena sudah tahu ininya apa akhirnya. Nanti kalau ada kopi bapak nyari-nyari lalat, senyum aja. Nanti dalam hati ngomong, kayaknya positif surga ini kayaknya. Ya nggak begitu juga gitu kan. Lalat itu kan contoh, ini adalah contoh di antara sekian banyak contoh. Begini, kalau ini dipahami nggak masuk akal ya, atau nggak apa, nggak rasional. Ini kan kalau di hadapan akademik kan nanti gitu jawabannya. Itu nggak ilmiah itu mah. Pasti jawabannya begitu. Nah sekarang mau saya ilmiahkan. Pagi ini contoh itu mau saya ilmiahkan. Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu siap jawab? Bu? Siap nggak jawab? Ini pertanyaan berat masalahnya ini. Kalau bisa jawab, boleh langsung pulang. Benar ini, kalau bisa jawab. Saya tanya sama ibu nih, tolong ibu jawab, kan saya jarang kesini. Ibu mau nikah sama bapak, sama suami ibu, itu apa sebabnya? Coba jawab. Hah? Tuh kan, pasti ada jeda dulu. Karena memang agak berat pertanyaan ini. Kalau ada kalau ibu itu ditanya sama anak, mak, ngapa nak? Adek mau nanya, memangnya emak itu mau nikah sama bapak apa penyebabnya? Pasti emak itu agak mengkerut jidatnya. Apa ya nak ya? Mak juga bingung.
Terus kata anaknya gini, Mak, bisa nggak kalau bapak itu kita tukar? Karena bapak kita ini nggak enak, selalu piring pecah, duit nggak ada. Setiap adik minta beli sesuatu pasti jawabannya nanti. Kalau bapak yang sebelah itu enak, kata dia. Kalau bapak yang sebelah itu enak, nggak diomongin dia udah ngasih kue, dia udah macam-macam lah anak itu ngomong. Kamu ini ada-ada aja, kata emaknya itu. Nah terus apa kok emak bisa senang sama bapak? Lamalah emak itu berpikir. Setelah dia lama berpikir, barulah ingat emak ini. Oh iya nak, emak baru ingat kenapa emak itu mau nikah sama bapak. Ini kejadian 70 tahun yang lalu. Emak masih ingat betul. Ini pas pengajian hari Jumat subuh pagi di Masjid Nurul Iman, yang waktu itu mestinya Pak Malik Ghazali pemateri, cuma nggak hadir, digantikan oleh Pak Irfan. Tapi emak ingat ini, kenapa emak suka sama bapak kamu. Jadi begitu emak ini pulang dari pengajian dari Nurul Iman, sendal emak hilang. Dari sekian banyak laki-laki yang ada di Masjid Nurul Iman, cuman bapakmu lah yang nyarikan sendal emak itu. Kalau Pak Imam gimana? Imam itu langsung pulang dia mah, nggak nyariin sendal emak. MC gimana MC? Apalagi MC. MC itu selesai acara balik dia. Kalau yang penceramah, apalagi penceramah, habis nerima amplop pulang dia. Cuman bapakmu lah yang nyarikan sendal emak itu. Setelah ditelusuri, rupanya bapaknya pula yang nyumputin sendal itu. Setelah ditelusuri, rupanya bapaknya pula lah yang nyumpurin sendal itu. Tapi bapakmu nggak cerita nak, setelah ada kamu baru cerita, kata emaknya itu. Pinter betul bapakmu itu, kata dia. Gara-gara sendal itulah emak mau nikah sama bapak. Emak jatuh cinta. Gara-gara apa? Sendal jepit. Padahal sendal jepit itu belum pula lunas di warung. Harganya 9.000. Waktu itu emak megang 8.000, kurang 1.000. Tapi gara-gara sendal itulah emak itu jatuh cinta. Akhirnya menjalin hubungan. Pas malam Ahad, bapakmu itu berkunjung, bawa-bawaan buah habis 1 juta. Kelengkeng itu 1 juta dia beli. Ya nggak apa-apa, namanya contoh kan. Contoh itu harus harus apa? Ancur-ancuran kalau contoh itu. Terus beli donat itu sampai nggak banyak, cuma 500 donat, macam-macam lah. Terus nenekmu, orang tuanya emak ini, calon mertua ini, diberikan jam seharga 15 juta. Kaya orangnya nih, kaya. Nah kalau saya tanya sama bapak ibu, itu bawa-bawaan pas malam Ahad berkunjung itu bagus apa enggak? Bagus, ya. Bagus saja jawabannya. Ini supaya cepat selesai pengajian ini. Udah. Kalau bapak nggak nurut, lama ini pengajian ini. Mesti nurut. Jadi bawa-bawaan itu bagus apa enggak? Bagus. Mahal apa murah bawa-bawaan tuh? Mahal. Namanya berjuta-juta. Tapi maaf, walaupun bawaan itu bagus atau mahal, bawa-bawaan itu bukan menjadi sebab emak jatuh cinta. Balik lagi ke belakang, gara-gara sendal. Bukan gara-gara buah-buahan. Kalau buah-buahan memang mahal, betul mahal. Tapi bukan itu yang jadi sebab. Yang jadi sebab itu apa? Sendal jepit. Bapak ngebelikan jam ke calon mertua, bagus apa jelek? Bagus. Mahal apa murah? Mahal.
tapi bukan itu yang jadi sebab jatuh cinta. Sendal yang gak lunas itu. Jadi maksudnya begini, sholat fardu Imam Al-Ghazali tetap wajib, puasa Ramadan Imam Al-Ghazali tetap wajib, zakat fitrahnya tetap wajib, tapi Allah jatuh cinta bukan dari itu, dari lalat tadi. Ya Bapak Ibu melaksanakan kewajiban ya harus, tapi Allah itu menjadi jatuh cinta banyak sebab. Bisa saja gara-gara ngantarkan ini ke meja jadi jatuh cinta. Bisa saja bapak-bapak itu menyingkirkan beling di tengah jalan, mungkin Allah ridho saat itu, bisa. Ini yang saya maksud, berlomba-lomba melakukan kebaikan sekecil apapun, karena perbuatan kecil itulah kadang-kadang membuat Allah itu menjadi ridho. Udah, the end, selesailah pengajian pagi. Nah, selesailah tugas saya udah mulai tenang ini. Pasti ada yang nyalamin saya selesai nanti. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, begitulah dalam apa ya, berkehidupan tasawuf. Jadi kalau menurut saya ya simpel aja. Berbuat baik itu, berbuat baik sekecil apapun, karena dari situlah kita nggak tahu ridho Allah itu posisi sebelah mana. Nah, titik. Masih ada waktu. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Terima kasih Pak Ustaz atas uraiannya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami